Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nun Auliaskiana. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai HIV, AIDS, antibodi, antigen, dan juga imunodefisiensi. Yang pertama yaitu mengenai virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel-sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang tergabung dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, semakin banyak sel CD4 yang dirusak, maka sistem kekebalan tubuh akan menjadi lemah sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, infeksi HIV ini apabila tidak segera ditangani, maka akan berkembang menjadi kondisi yang semakin memprihatinkan, yaitu akan muncul penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini merupakan sindrom akhir dari infeksi virus HIV. Apabila pada tahap ini kemampuan tubuh itu sudah tidak bisa melawan infeksi atau sel-sel asing masuk ke dalam tubuh. Biasanya kondisi ini juga dibarengi dengan adanya berbagai penyakit seperti penyakit kanker, TBC, dan juga infeksi oportunistik. Nah, infeksi oportunistik ini diakibatkan virus, bakteri, atau parasit masuk ke dalam tubuh seseorang yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi virus HIV ini tidak menyerang sistem organ tubuh ya. Jadi sistem virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus HIV ini bisa ditularkan melalui banyak hal, misalnya seperti hubungan atau bergonta-ganti pasangan, lalu penggunaan jarum suntik dan peralatan alat suntik yang dari orang yang terkontaminasi oleh virus HIV, penggunaan peralatan tato dan body piercing, termasuk tintanya juga untuk mentato tersebut yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang yang menderita virus HIV, lalu memiliki penyakit menular seksual seperti gonorrhea, terus chlamydia, juga akan sangat mudah masuk melalui sistem kekebalan tubuh. Lalu ada melalui transfusi darah tanpa screening dan penularan dari ibu ke bayi melalui proses menyusui. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan yang sebenarnya ternyata tidak menularkan virus HIV. Yang pertama yaitu berjabat tangan antara satu orang dengan orang lain, lalu bersin atau batuk, kemudian menggunakan kolam renang secara bersama-sama atau berkelompok, lalu menggunakan alat makan atau makanan secara bergantian. Jadi kegiatan-kegiatan ini itu tidak menyebarkan virus HIV. Saat ini belum ada obat yang mampu untuk menyembuhkan virus HIV atau AIDS ini. Namun sudah ada obat yang mampu mengendalikan jumlah virus HIV ini, yaitu dinamakan obat antiretroviral atau ARV. Namun selain menggunakan obat ini juga disarankan untuk seseorang bisa memiliki pola hidup sehat seperti memakan makanan-makanan nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kemudian tidak memakan daging dan telur mentah, tidak meminum susu yang tidak dipasteurisasi juga, termasuk salah satu pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus HIV atau mencegah terkena virus HIV. Lalu materi kedua yaitu fungsi antigen dan antibodi. Jadi antibodi atau disebut juga imunoglobulin merupakan molekul yang tersusun atas protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel atau zat asing masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengikatkan diri antibodi itu kepada sel-sel atau zat asing, yaitu antigen. Lalu fungsi yang kedua yaitu membusukkan struktur biologi antigen tersebut dan kemudian menghancurkannya. Jadi bentuk dari antibodi itu sendiri menyesuaikan bentuk dari antigen. Ketika bentuk antibodi bisa menyesuaikan bentuk dari antigen, maka antibodi bisa menempel pada antigen tersebut lalu kemudian akan menghancurkannya. Dan hal itu bisa mencegah antigen tidak masuk ke dalam tubuh dan tidak menginfeksi sistem kekebalan tubuh. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada gangguan pada sistem kekebalan tubuh atau yang disebut dengan gangguan imunodefisiensi. Jadi gangguan imunodefisiensi ini ditandai dengan sistem imun
penderita gangguan tersebut menurun sehingga ia akan mudah sakit dan mengalami berbagai jenis infeksi. Imunodefisiensi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu imunodefisiensi primer, yaitu merupakan bawaan dari lahir. Jadi seseorang itu mengalami imunodefisiensi primer ini bisa jadi itu karena bawaan dari lahir, bisa keturunan dari orang tua atau silsilah keluarga gitu. Jadi contoh dari imunodefisiensi primer ini yang pertama ada amaglobulinemia X-linked atau XLA, defisiensi imun variabel umum atau CVID, lalu yang ketiga ada imunodefisiensi gabungan atau SCID yang dikenal sebagai penyakit limfositosis. Lalu macam-macam penyebab dari imunodefisiensi primer yaitu ada defisiensi sel B dan sel T, lalu defisiensi kombinasi antara sel B dan juga sel T, lalu defisiensi komplement, dan yang keempat adanya kelainan pada sel fagosit. Lalu jenis imunodefisiensi yang kedua yaitu imunodefisiensi sekunder atau kelainan terjadi ketika dewasa akibat penyakit atau efek samping dari penggunaan obat-obatan yang mungkin penderitanya mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Contoh-contoh dari imunodefisiensi sekunder ini yaitu AIDS, kanker pada sistem kekebalan tubuh seperti leukemia, lalu penyakit kompleks imun seperti virus hepatitis, multiple myeloma atau seperti kanker sel plasma yang menghasilkan antibodi. Penyebab dari imunodefisiensi yang sekunder ini yaitu yang pertama ada penyakit kronis atau kondisi medis khusus seperti hepatitis, infeksi HIV, malnutrisi, kanker, leukemia, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada efek samping dari obat-obatan. Jadi beberapa obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti kemoterapi, lalu menekan sistem imun, dan radioterapi dapat menjadi penyebab gangguan imunodefisiensi. Lalu yang ketiga ada pengangkatan organ tubuh. Salah satu organ tubuh yang penting dalam sistem kekebalan tubuh yaitu limfa. Jadi jika organ limfa ini diambil atau diangkat, maka akan meningkatkan risiko imunodefisiensi. Lalu ada obat untuk perawatan gangguan dari imunodefisiensi ini. Yang pertama ada antibiotik. Seperti yang kita tahu, antibiotik ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah satu infeksi. Lalu yang kedua ada IVIG atau intravenous immunoglobulin terapi, yaitu obat yang berfungsi untuk mengobati kekurangan antibodi. Jadi IVIG ini termasuk ke dalam obat golongan antiserum yang bekerja dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, melawan infeksi di dalam tubuh dan menghentikan antibodi perusak antigen perusak agar tidak menghancurkan darah, saraf atau jaringan tubuh lainnya. Lalu ada obat amantadin. Lalu yang keempat ada aciclovir atau interferon. Interferon ini protein alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon tubuh tersebut dalam melawan senyawa berbahaya seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Namun interferon juga ada dalam bentuk obat. Nah, interferon dalam bentuk obat ini bekerja dengan meningkatkan respon kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan virus. Imunodefisiensi sekunder. Sekian materi tentang HIV, AIDS, antibodi, antigen, dan imunodefisiensi dari saya. Terima kasih.